Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amin dari Prodi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing mengenai sejarah sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator perekonomiannya. Setiap negara dalam mencapai tujuannya menggunakan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem ekonomi yang berkembang saat ini di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam. Pada saat ini negara tidak ada yang menganut suatu sistem ekonomi utuh karena globalisasi, di mana tidak ada batas antar negara. Jadi banyak paham sistem ekonomi yang tercampur mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga Indonesia. Walaupun pada undang-undang disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila, di mana ini merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis atau liberal dan sistem ekonomi sosialis. Pada makalah ini, penulis akan mengkaji secara singkat sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia mulai dari kemerdekaan hingga saat ini. Kajian teorinya, pertama kita bahas dulu pengertian filsafat. Menurut Plato, dalam Burhanuddin menyatakan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kemudian ada dari Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Terakhir ada dari Cicero yang menyatakan bahwa filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu menurut Musa Asy'ari secara sederhana, filsafat ilmu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat dapat diartikan sebagai berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna. Bebas berarti bahwa tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Radikal artinya berpikir mendalam sampai akar masalah. Kemudian ada sistem ekonomi. Paul R. Giorgiori dan Robert C. Stewart menyatakan sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambil keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu daerah. Nasrullah pada tahun 2015 halaman 322. Banyak sekali macam dari sistem ekonomi yang ada di dunia saat ini, namun yang sering digunakan oleh berbagai negara di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis. Milton H. Spencer, penulis buku Contemporary Economy. Kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Kelebihannya yang pertama, penganut konsep kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Ketiga, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk
memaksimumkan hasil. Kelemahannya yang pertama, saingan tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat. Apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Sebagai contoh, individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan merusak sistem ekonomi. Yang kedua, adanya perbedaan yang radikal antara hak, majikan, dan pekerja. Penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap antara kaya dan miskin. Berhubungan dengan yang pertama. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli. Mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat, banyak yang membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Di pihak lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Iya, semuanya sangat terkait. Ternyata kelemahannya itu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan begitu besar. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang nasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Ciri dari sistem ekonomi sosialis yang pertama adalah mengutamakan kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi dan belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosialis. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Terakhir, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektif. Pola produksi aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme. Ini ciri dari sistem kapitalis. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Kelemahannya yang pertama, sulit melakukan transaksi karena semua alat produksi dimiliki negara. Yang kedua, membatasi kebebasan. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Kalau kelebihannya, disediakan kebutuhan pokok, perencanaan dilakukan oleh negara, produksi dikelola oleh negara. Namun ternyata sistem ini justru menyengsarakan rakyat di atas slogan demi kesejahteraan rakyat bersama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik pribadinya. Yang kedua, sistem ini secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak dan dipaksa untuk bekerja seperti mesin. Yang ketiga, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya, masyarakat akan terbagi beberapa kelompok, buruh dan majikan. Seluruh
kekuasaan akan berada di tangan buruh yang kurang berpendidikan. Bahasanya, Indonesia mengakui pemilikan individu atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis, bukan pula sosialis, seperti yang dijelaskan oleh Sanusi pada tahun 2000. Sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran disesuaikan terutama dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen pada tahun 2000. Ya, ini sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi dengan menitik beratkan pada koperasi, terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1946 dan hingga kini masih berkembang. Dan masa pemerintah Indonesia baru pada tahun 1999, setelah berjalannya masa reformasi, muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi ini pun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang digerakkan pada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kita jawab bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Dan pada sejarahnya, saat penulis melihat beberapa literatur dan artikel bahwa Indonesia selama ini menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda dalam setiap roda pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini. Yang pertama, pada masa Orde Lama, sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya, adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya, berusaha untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kurangannya, kurang diminatnya Indonesia sebagai tempat investasi asing, terhentinya dana asing. Permasalahan yang terjadi, penyatuan semua mata uang, diterbitkan mata uang baru, dan pengguntingan uang. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dipakai adalah kapitalis. Kelebihannya, investor asing mulai menanamkan modal di Indonesia lebih berkembang dalam hubungan bilateral dan multilateral. Kekurangannya, pembangunan ekonomi sangat tergantung pada utang luar negeri sebagai sokong buruh. Bertambahnya kesenjangan sosial karena perbedaan pendapatan yang tidak merata antara si kaya dan si miskin. Masalah yang terjadi dari masa muncul budaya KKN yang hingga kini semakin luas, dan juga masa krisis multidimensi yang dimulai dari devaluasi nilai Baht Thailand dan peso Filipina yang merambat hingga Asia termasuk Indonesia. Penyelesaian utang luar negeri gerakan reformasi 1998. Pada masa Orde Reformasi sampai sekarang, sistem ekonomi yang dipakai adalah kerakyatan atau Pancasila, tapi lebih cenderung ke arah kapitalis dan ideologi liberal. Kelebihannya, persaingan usaha yang terbuka, kerjasama dengan luar negeri semakin besar dan terbuka. Kekurangannya, maraknya kenaikan harga dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam bebas negara ASEAN dan Cina. Dari sini timbul persaingan yang tidak sama kuat antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar yang notabene merupakan pasar industri besar. Dalam pembahasan, sistem ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh politik yang tengah berkembang. Pada era Orde Lama, Indonesia diarahkan pada kemandirian ekonomi guna menghindar kondisi ketergantungan terhadap luar negeri. Sedangkan di masa Orde Baru, Indonesia memakai sistem ekonomi kapitalis yang membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia.
Pada masa reformasi, Indonesia menggunakan sistem kerakyatan Pancasila yang condong ke arah kapitalis. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tunduk pada kapitalis global. Seperti yang dipengaruhi Sanusi, Indonesia menitikberatkan sistem ekonomi pada koperasi, namun sayangnya sistem ekonomi koperasi masih dilaksanakan secara lokal pada kelompok tertentu saja, belum secara nasional. Walaupun sebenarnya sistem ekonomi koperasi terus berkembang dan sistem ekonomi koperasi sangat bermanfaat bagi kelompok yang menganut sistem ekonomi koperasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia mengalami perubahan dari awal kemerdekaan hingga saat ini, di mana saat awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis, kemudian di era Soeharto sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal, dan pada saat reformasi hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila. Namun pada penerapannya, sistem ekonomi ini adalah campuran dari kapitalis dan sosialis, tetapi lebih cenderung ke kapitalis. Dilihat dari persaingan bebas, kerjasama dengan negara luar, dan investasi yang besar-besaran. Sarannya, dengan sering terjadi kenaikan harga sembako, bensin, dan kebutuhan hidup lainnya, mungkin Indonesia perlu untuk mempertimbangkan sistem ekonomi lain untuk mengatasi masalah tersebut. Atau setidaknya bisa mengambil nilai-nilai dari sistem ekonomi koperasi di mana setiap anggota bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun sebenarnya beberapa di masyarakat di Indonesia sudah menerapkan sistem ekonomi dengan namanya masing-masing. Tapi apabila diterapkan secara nasional, mungkin saja sila kelima, yaitu kelima sosial berhistoria, masyarakat Indonesia bisa terjadi. Sekian dan terima kasih.